Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefaldani, NPM 2104041. Saya akan materi saya yaitu klasifikasi bencana. Klasifikasi bencana menurut Book of Disaster Management. 1. Bencana alam. Bencana alam geologis disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari alam bumi atau gaya endogen. Termasuk dalam bencana alam geologis adalah gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Karena injeksi atau ekstraksi cairan dari ke dalam bumi, contohnya pada beberapa pembangkitan listrik tenaga panas bumi dan di Rocky Mountain Arsenal. Yang selanjutnya, tsunami adalah ombak yang besar yang menyapu daratan akibat adanya gempa bumi di laut, tumbukan benda besar atau cepat di laut, angin ribut, dan lain sebagainya. Gunung meletus adalah gunung yang membutuhkan materi-materi dari dalam seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain sebagainya. Selanjutnya, angin puting beliung. Angin ribut. Angin puting beliung adalah angin dengan kecepatan tinggi yang berhembus di suatu daerah yang merusak berbagai benda yang di permukaan tanah. Angin yang sangat besar seperti badai, tornado, dan lain sebagainya biasa menerbangkan benda-benda serta merobohkan bangunan yang ada sehingga sangat berbahaya bagi manusia. Tanah longsor atau sering disebut pergerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan asa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Terakhir, kekeringan adalah kesenjangan antara air yang tersedia dengan air yang diperlukan, sedangkan kondisi kering diartikan sebagai keadaan jumlah curah hujan sedikit. Kekeringan atau kemarau dapat timbul karena gejala alam yang terjadi di bumi ini. Pemanasan global atau global warming. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 lebih kurang 0,18 derajat Celcius atau 1,33 kurang lebih 0,32 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Penelitian terfokus pada periode hingga 2100. Pemanasan dan kenaikan muka air laut diperkirakan akan terus berjalan selama lebih dari 1000 tahun walaupun tingkat emisi gas rumah kaca telah stabil. Hal ini mencerminkan besarnya kapasitas panas dari laut. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain, seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca. Klasifikasi bencana berdasarkan penyebabnya. 1. Bencana alam. Fenomena alam yang dapat mengakibatkan bencana dapat disebut bencana alam. Bencana alam juga dipengaruhi oleh degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan terjadi karena ulah manusia seperti hutan gundul, penggurunan, erosi lahan, hutan gundul, banjir, sungai yang dangkal dapat mengakibatkan bencana. Hal tersebut terjadi karena ulah manusia atas kesalahan pertanian, penebangan liar, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan sebagainya. Yang kedua, bencana non-alam. Dapat bencana yang terjadi akibat kesalahan manusia yang dapat berupa kegagalan teknologi, kegagalan dalam segi modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Selanjutnya yaitu Sendai Framework. Sendai Framework adalah cetak biru universal tentang bagaimana pemangku internasional harus secara efektif mencari ketahanan untuk meminimalkan risiko terhadap bencana alam. Terakhir yaitu dominasi bencana di Indonesia. Di Indonesia secara geografis dan geologis terletak di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Berbagai bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, topan, dan angin puting beliung melanda hampir di seluruh pelosok negeri sehingga timbul anggapan bahwa Indonesia merupakan supermarket bencana.
Serangkaian kejadian bencana alam ini telah mengakibatkan banyak korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Risiko terhadap bencana bervariasi antar daerah tergantung pada tingkat kerentanan lingkungan fisik dan sosial ekonomi masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.